Banyak orang yang tidak bahagia dalam bekerja, banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja karena dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia mungkin demi uang, demi gaji, demi upah mengorbankan prinsip-prinsipnya, mengorbankan nilai-nilainya. Ini namanya tidak menjadi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam cermatan saya tentang filosofi kerja, khususnya yang berhubungan dengan kedirian atau jati diri kita, ada dua perspektif yang saling berbeda. Yang pertama, perspektif determinisme. Yang kedua, perspektif konstruktivisme. Dua perspektif ini punya pandangan yang berbeda tentang aspek kerja dalam diri manusia. Aliran determinisme ini biasanya lebih fokus pada bakat-bakat, atau mungkin kalau bahasanya anak hari ini passion yang dimiliki setiap orang dalam kerja. Jadi kan ada orang yang punya pandangan, loh setiap orang itu ada kecenderungan dirinya sendiri, kecenderungan masing-masing. Misalnya orang melihat saya, oh ya kalau Pak Faiz ya pantas jadi guru, jadi dosen. Kelihatannya memang bakatnya ke situ, passionnya di situ. Atau oh kalau sampean ya mungkin bakatnya memang dagang. Kalau ngomong enak, kalau promosi bisa membuat orang terlena. Nah ini pandangan ini coraknya determinisme. Jadi memang sudah ada kecenderungan-kecenderungan dalam diri setiap orang terhadap kerja-kerja yang harus dia lakukan. Ini misalnya saya ambil yang punya pandangan seperti ini, misalnya ada, saya ingat satu kalimat dari Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi beliau menyatakan, everyone has been made for some particular work. Ini kebetulan saya ngambilnya dari buku berbahasa Inggris. Harusnya lebih pasnya pakai bahasa Arab ya. Ya enggak apa-apa lah ya. And the desire for that work has been put in every heart. Jadi menurut Maulana Rumi, setiap orang itu sudah ditakdirkan untuk satu kerja, satu karya tertentu. Dan keinginan untuk melakukan kerja itu sudah ditanamkan di setiap diri masing-masing orang. Jadi passion yang ada dalam diri kita, misalnya teman-teman, saya kok pingin ya jadi pilot, saya kok pingin ya jadi polisi, saya kok seneng ya jadi olahragawan, jadi sepak bola, dan lain sebagainya. Itu memang sifatnya fitri, dia sudah ditetapkan. Jadi setiap orang itu melakukan kerja sesuai kecenderungan passionnya sendiri-sendiri. Nah, yang kasihan itu orang yang tidak mampu berjalan mengikuti passionnya ini. Ini kalau bagi orang yang berperspektif determinisme, orang-orang yang kerjanya kok tidak cocok dengan passionnya, ini sulit untuk sukses. Sulit untuk dia berhasil. Ya mungkin jalan, tapi dia tidak nyaman, dia tidak terlalu senang, tidak terlalu suka. Sehingga pada akhirnya tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini yang saya sebut sebagai perspektif determinisme. Nanti ada perspektif yang berbeda, bertentangan dengan pandangan determinisme tadi, yaitu konstruktivisme.
Kebalikan dari determinisme, menurut konstruktivisme yang kita sebut bakat lah, passion lah, dan lain sebagainya tadi, itu bukan harga mati, bukan sesuatu yang sifatnya kalau bahasa agama sejak zaman azali, sejak kita belum diciptakan, yang kemudian ditakdirkan pada kita, enggak. Itu sifatnya bisa berubah. Wong itu dulu lahir karena terbentuk oleh situasi dan lingkungan kita. Mengapa kok tadi saya cenderung suka sekali dengan profesi jadi polisi misalnya? Mungkin karena satu waktu kita terpesona melihat seorang polisi, atau kita nonton film polisi-polisi terus kita jadi tertarik. Saya nonton film India yang polisi-polisinya keren-keren misalnya, terus kita wah asik nih kalau jadi polisi kayak di film India tadi misalnya. Terus lahir kesukaan, sehingga secara tidak sadar kita menyesuaikan dengan keinginan kita untuk jadi polisi tadi. Ini persis seperti hukum law of attraction tadi. Jadi kata kelompok konstruktivisme ini bukan takdir atau sesuatu yang harga mati, tapi ini sesuatu yang terbentuk dan bisa dibentuk. Misalnya yang berpikiran seperti ini, saya ambil misalnya gagasan dari Stephen Covey. Ini penulis dari Amerika Serikat yang nulis buku laris sekali yang judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Mungkin teman-teman pernah lihat buku ini ya, terjemahannya juga sudah ada. Nah, menurut Covey misalnya dia bilang, I'm not a product of my circumstances, I am a product of my decision. Aku bukan produk lingkunganku, jadi aku ini tidak hanya produk lingkunganku, tapi hakikatnya aku ini produk dari keputusan-keputusanku. Jadi, ya karena aku memutuskan ingin jadi polisi, aku akan berjuang untuk jadi polisi. Tapi kalau aku mau ganti keputusan juga bisa kok. Itu bukan harga mati. Bisa dibentuk, bisa diatur, bisa ditata. Wong manusia itu tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, bagaimana dia membiasakan hidupnya. Berarti apa? Ya pasti bisa. Kadang-kadang kan kita cita-citanya apa, tapi terus tidak terpenuhi, malah jadi apa. Itu kan tetap kita bisa beradaptasi dan bisa mempush diri kita untuk berprestasi di situ. Lama-lama juga suka juga, lama-lama juga passionnya muncul. Nah ini pandangan seperti ini namanya konstruktivisme. Jadi tidak ada paket baku atau paket jadi bahwa anak ini bakatnya guru. Kalau tidak jadi guru dia tidak akan sukses. Tidak bisa begitu. Kalau memang situasinya ternyata tidak memungkinkan jadi guru, ngelamar kemana-mana kok untuk jadi guru ditolak, akhirnya mau tidak mau jadi petani, bukan berarti ketika nanti dia jadi petani tidak akan sukses. Tinggal bagaimana dia mau belajar, beradaptasi, membiasakan diri. Toh manusia juga homo conquered. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Nah, ini pandangannya konstruktivisme. Saya tidak tahu teman-teman lebih suka versi mana. Kalau teman-teman lebih suka kalimat, ya setiap orang ada bakatnya masing-masing. Berarti kita alirannya determinisme. Kalau konstruktivisme, kalau kita suka dengan pernyataan, misalnya setiap orang itu punya potensi untuk jadi apa saja, asal dia mau dan siap berjuang. Itu alirannya konstruktivisme. Kadang juga ada yang menyebutnya, kalau itu namanya behaviorisme, Pak. Wis, monggo saja. Tapi pemahamannya seperti itu. Jadi, ini dua filosofi. Di filosofi yang pertama, manusia itu sudah ada kecenderungan utamanya. Di filosofi yang kedua, manusia itu tergantung pembiasaan bagaimana dia membentuk dirinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain isu tentang
dua filosofi tentang kerja tadi, ada lagi isu tentang nama-nama. Ini teman-teman boleh merujuk. Dulu pernah kita membahas, kalau tidak salah ini di tema Konfusianisme. Jadi ada filosofi Zhengming, filosofi tentang penegaan nama-nama. Ini nanti ada hubungannya dengan kerja. Jadi kata filosofi ini, setiap realitas itu punya nama atau identitas. Jika nama itu digunakan secara tidak benar atau campur aduk, kita akan mendapatkan kekacauan dalam segala hal. Ini saya lanjutkan ya, dasarnya Konfusius. Jadi Konfusius itu menyatakan, biarkanlah penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Maksudnya prinsip penegaan nama ini adalah setiap orang hendaknya menjalankan peran sesuai status yang disandangnya. Jadi kita itu sebagai apa sekarang, saat ini, atau di sini. Sementara kalau di sana, kita itu sebagai apa. Ini yang disebut nama-nama. Jadi teorinya namanya rectification of behavior. Pentingnya penegaan perilaku. Kalau orang tidak sadar nama-nama, kehidupan ini kacau. Jadi penegaan nama-nama itu teman-teman, yang mahasiswa, ya berperilakulah seperti mahasiswa. Jalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa. Yang orang tua, tunjukkan, wujudkan perilaku sebagai orang tua yang baik. Yang pemimpin juga begitu, yang menteri juga begitu, pedagang juga begitu, petani juga begitu. Disitulah nanti lahir hidup yang nyaman, hidup yang tertib. Nah, tapi kalau orang tidak peduli ini, itu nanti bisa kacau balau. Jadi hari ini kan sering orang ngomong, ini sebenarnya awam loh, tapi gayanya kaya ulama, kaya ustadz. Oh ini sebenarnya rakyat, tapi ngalang-alangi presiden. Cara dia ngomong, cara dia berperilaku misalnya. Oh ini dia sebenarnya cuma anggota, tapi gayanya kaya ketua. Oh ini kan kalimat-kalimat ini ketika memang dalam kenyataan ada yang seperti itu menunjukkan kacaunya nama-nama. Jadi orang tidak sadar status, posisi, dan peran yang dituntut dari posisinya itu. Kalau orang tidak sadar atau lupa peran yang harus dia mainkan, ya tentu saja ceritanya jadi kacau balau. Kayak kalau film apa drama itu loh, yang harusnya castingnya jadi antagonis, kok malah tidak mau saya harus protagonis, itu kan filmnya jadi kacau. Nah, hidup dalam nama-nama itu juga begitu. Jadi demi tertib sosial, tertib politik, kita harus sadar status, identitas, kedudukan kita. Disitulah nanti kita menjalankan sesuai fungsi kita yang sebenarnya. Nah, kerja juga begitu. Berarti kalau kita bekerja, ya kita harus jelas benar status kita apa dan apa yang harus kita lakukan dengan status kerja kita. Kalau dalam organisasi, teori organisasi hari ini kan ada istilah wewenang dan tanggung jawab. Posisiku itu apa, wewenangku apa, tanggung jawabku apa. Sehingga aku harus melakukan ini. Nah, jadi ini namanya Zhengming, penegaan nama-nama. Yo kita harus sadar misalnya, oh saya ini anggota, tidak bisa membuat kebijakan. Paling tinggi yang bisa saya lakukan usul. Sehingga nanti kalau sudah disepakati baru,
oleh pimpinan, kemudian jadi kebijakan, baru itu bisa jalan. Nah, ini namanya sadar posisi. Oh, saya ini posisinya bendahara yang diurusi aspek keuangannya. Kalau urusan sosialnya sudah ada bagian yang lain. Ya, ini kesadaran nama-nama namanya. Kita dalam kerja juga begitu. Pertanggungjawaban kita dituntut sesuai posisi, kedudukan, atau nama-nama kita. Jadi ini filosofi selanjutnya. Setelah tadi kita kenal filosofi determinisme dan konstruktivisme, sekarang kita ketemu dengan filosofi Zhengming yang saya ambil dari Konfusianisme. Pentingnya orang sadar posisi, pentingnya orang ngerti statusnya, pentingnya orang ngerti wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga kerja yang dia lakukan akhirnya tepat guna. Tidak melenceng kemana-mana, tidak muncul kekacauan-kekacauan. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke aspek karakter. Jadi, kerja apapun yang kita lakukan itu tentu saja memerlukan dukungan karakter yang cocok, yang pas. Ini sebenarnya luas sekali dukungan karakter ini, tapi kita coba ya. Ini saya menampilkan beberapa karakter kerja yang sifatnya tidak hanya produktif, tapi juga membahagiakan kita. Kita kerja itu kan ingin memenuhi kebutuhan, ingin eksis, ingin diterima masyarakat. Tentu saja, mengapa sih kok kita ingin diterima masyarakat, ingin eksis, ingin memenuhi kebutuhan? Ya tentu saja demi kita menemukan kebahagiaan dalam hidup. Nah, untuk sampai ke sana itu kan butuh dukungan karakter yang kuat. Nah, ini mungkin bolehlah oleh teman-teman disebut semacam tips. Mungkin lain waktu bisa bikin diskusi sendiri tentang karakter kerja yang mendukung sesuai kedudukan atau posisi atau jabatan teman-teman masing-masing. Ini saya uraikan secara umum saja, karakter kerja yang produktif dan membahagiakan. Jadi sambil bekerja kita juga memperbaiki karakter kita. Yang pertama menurut saya penting dalam kerja itu adalah optimis. Jadi semangat bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil, akan sukses. Mungkin banyak halangannya, tapi insya Allah akan ada hasilnya, ada wujudnya, ada manfaatnya. Ini namanya optimis. Jangan pesimis. Orang bekerja kok pesimis, itu ya pasti dia tidak memberikan sepenuhnya kemampuannya. Dia tidak mengerahkan sepenuhnya kapasitasnya. Wong dia sejak awal sudah pesimis. Sejak awal sudah mengeluh, ngapain sih aku kerja seperti ini? Apa sih hasilnya? Apa ya ada gunanya? Ya kalau sudah seperti ini ya mending mundur sebentar, direnungi lagi. Sampai kita ketemu optimisme dalam kerja. Jadi semangat bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, sudah baik, dan nanti akan produktif. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak bahagia dalam bekerja, banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja karena dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia mungkin demi uang, demi gaji, demi upah mengorbankan prinsip-prinsipnya, mengorbankan nilai-nilainya. Ini namanya tidak menjadi diri sendiri. Bukan berarti uang tidak penting loh ya, bukan berarti upah itu tidak penting ya. Memang yang kita tunggu kan itu antara lain dalam kerja. Tapi usahakan yang kita lakukan ini tidak nabrak nilai-nilai yang kita yakini, tidak nabrak prinsip-prinsip yang kita pegangi.
Jadi kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri dalam bekerja. Bukan diri yang terpaksa melakukan sesuatu, bukan diri yang tidak nyaman melakukan sesuatu. Keterpaksaan, ketidaknyamanan, itu menunjukkan kita belum menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penting juga kita punya karakter ini. Ini mungkin bagi teman-teman ya yang masih muda-muda ini, ya yang tua juga termasuk, berani memulai. Ya kerja itu kan tidak hanya labor, menjadi pegawai atau buruhnya orang, tapi kan yang lebih utama yang work tadi, berkarya. Halangan paling besar ketika seseorang akan berkarya itu biasanya keberanian untuk memulai. Mikir terus, pertimbangan terus. Akhirnya tidak melangkah-melangkah. Mau melangkah selangkah, mikir. Ini nanti kalau ada halangan gini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau ada masalah ini gimana? Kalau ya wis akhirnya tidak jalan-jalan. Tidak ada keberanian untuk memulai. Jadi berani ini penting teman-teman. Makanya dalam agama itu syaja'ah atau keberanian itu termasuk akhlak yang mahmudah. Banyak orang yang tahu persis mana baik, mana benar, mana utama, mana yang tidak utama, dan lain sebagainya. Cuma tidak banyak orang yang mau mengaktualkannya, berani menjalankannya segera. Jadi pertimbangannya macam-macam dulu sebelum menjalankan atau melakukan sesuatu. Nah, maka yuk dimulai, berani. Ini sebenarnya baik, Pak. Ini sebenarnya prospek, Pak. Tapi kalau begini, kalau begitu, terus biasanya terus tidak jalan-jalan. Ayo berani saja. Ada resiko, ya. Apa sih di dunia ini yang tidak ada resikonya? Apa sih di dunia ini yang sudah perfect, tinggal jalan saja? Kan tidak ada. Selalu ada, butuh perjuangan, butuh keringat, butuh jatuh bangun, apapun itu. Maka beranilah untuk memulai. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan, apakah nanti memenuhi target-target yang kita pancangkan atau tidak, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada hikmahnya. Maka jangan ragu-ragu untuk memulai, kalau itu memang sesuatu yang jelas baik, jelas benar. Dan sesuatu yang memang kita inginkan selama ini, kita idealkan. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi kalau kerja yang kita lakukan itu dengan karakter optimis, menjadi diri kita sendiri dan kita berani memulai, insya Allah menyenangkan kerja ini. Kemudian yang keempat, kalau tadi butuh keberanian, yang keempat ini penting juga, kebijaksanaan. Ada dua hal di titik kita yang menurut saya penting bijaksana, apa? Kebijaksanaan untuk mengakhiri dan menerima hasil. Kalau ini butuh kebijaksanaan, butuh kalkulasi-kalkulasi. Berani memulai penting, tapi ada kalanya juga kita harus paham, oh saatnya berhenti. Nah ini butuh kebijaksanaan. Saatnya saya terima saja hasilnya memang seperti ini. Jadi menerima hasil itu kan kebijaksanaan. Jadi hidup ini kan ndak kok mono atau linier saja lurus, saya sudah gerak maju Pak maju terus ya. Kalau kepentok memang ndak bisa maju lagi, harus sadar, oh memang saatnya harus diakhiri. Saatnya saya terima hasilnya apapun, ternyata ini batas kemampuan saya. Mengakhiri bukan berarti menyerah, mungkin belajar lagi, mungkin diperbaiki lagi untuk kemudian berjalan kembali. Jadi berani memulai dan kebijaksanaan dalam mengakhiri. Oke, ini yang keempat.
Yang kelima, kerja itu membahagiakan kalau kita pinter mengelola waktu. Jangan sampai waktunya terlalu panjang, sehingga yang harusnya sesuatu itu menggembirakan, jadinya tidak menggembirakan. Misalnya, kuliah, harusnya sih bisa lulus 4 tahun. Saya mampu lulus 4 tahun misalnya. Tapi kok terus kita terlena, tidak pinter memanfaatkan waktu, tidak pinter manajemen waktunya, akhirnya sampai semester 12, 13, 14 baru mau lulus. Meskipun nilainya cum laude, tapi kan waktu yang panjang itu mengurangi kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan kita. Atau terburu-buru. Nah, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ini baik terburu-buru atau terlalu lambat. Itu namanya tidak menghargai waktu. Kita harus pinter ngatur waktu. Karena kalau waktunya pas, cocok, sesuai, itu bahagia kita, nyaman bekerjanya. Tidak dikejar-kejar, tapi juga tidak kemudian terlena, akhirnya malah tidak produktif. Yang keenam, pekerjaan itu akan membahagiakan kalau tidak hanya sesuai target, tapi juga membawa manfaat dan maslahat. Membawa guna, membawa keuntungan, tidak hanya sesuatu yang menghasilkan. Jadi kan ada kalanya kita melakukan sesuatu, memproduk sesuatu, hasil sih, tapi kok terus tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Kita misalnya nulis, sudah capek-capek nulis karena kita nulisnya ternyata mungkin tema yang tidak terlalu urgent atau sudah terlalu banyak orang nulis tentang itu misalnya, sehingga tulisan kita jadi. Mungkin kita puas, tapi manfaat dan maslahatnya jadinya kurang. Nah ini kan bukan berarti salah, tapi terus bahagianya kita kurang, puasnya jadi kurang. Maka nilai kerja yang menghasilkan manfaat dan maslahat besar, itu akan lebih membahagiakan. Ya, pinter-pinter kita membaca situasi sehingga buah dari kinerja kita membawa manfaat dan maslahat. Tidak hanya sekedar berhasil. Dan yang terakhir, karakter kerja yang produktif, yang membahagiakan, itu adalah yang ada situasi yang lebih baik. Jadi ada proses menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebelum saya melakukan ini, Pak, situasinya begini. Tapi setelah saya melakukan itu, akhirnya berubah. Sebelum saya melakukan ini, orang-orang di sini itu, Pak, musuhan semua. Tapi setelah saya ajak musyawarah, saya ajak rundingan, sekarang pada rukun, mau gotong royong. Ini kan ada situasi lebih baik. Sebelum saya membuat alat ini orang-orang kalau kerja capeknya luar biasa, tapi setelah saya menghasilkan alat ini, itu mereka tidak terlalu capek lagi. Ini kan membahagiakan. Ada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa bahan refleksi kita ya. Mari membangun ini. Kalau kita ingin kerja yang tidak sekedar produktif, tidak sekedar menghasilkan, tidak sekedar membuahkan income untuk kita, tapi juga membahagiakan. Ini ada ciri-cirinya: optimis, jadi diri sendiri, berani memulai, bijaksana mengakhiri, menghargai waktu, membuahkan manfaat, maslahat, dan terjadi proses menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.